Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mifsal Jana dengan NIM 64230311. Di sini saya akan membahas riset mastery. Yang pertama, apa itu riset mastery? Riset mastery adalah kemampuan sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memanfaatkan data dari berbagai platform digital seperti marketplace, media sosial, dan mesin pencari sebagai dasar pengambilan keputusan yang strategis, terukur, dan berbasis data. Riset mastery tidak hanya berfokus pada pengumpulan data, tetapi juga pada pemahaman pola perilaku konsumen, tren pasar, serta kekuatan kompetitor. Nah, kenapa harus melakukan riset? Riset merupakan fondasi utama dalam strategi bisnis dan pemasaran digital, karena yang pertama, ia dapat membantu memahami kebutuhan dan keinginan konsumen secara nyata. Yang kedua, dapat mengurangi risiko kesalahan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, dapat menghindari strategi berbasis asumsi dan intuisi semata. Yang keempat, dapat menemukan peluang pasar yang belum dimanfaatkan. Dan yang kelima, dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan kompetitor. Tanpa riset, strategi yang dijalankan berpotensi tidak relevan dengan kondisi pasar. Nah, selanjutnya kita akan membahas goal atau tujuan dari riset. Yang pertama yaitu tujuannya kita mengidentifikasi produk atau layanan yang memiliki permintaan tinggi. Yang kedua, menentukan target pasar yang tepat dan spesifik. Yang ketiga, menentukan strategi harga yang kompetitif. Yang keempat, menentukan channel pemasaran yang paling efektif. Dan yang kelima, menyusun strategi konten dan promosi berbasis data. Goal riset harus jelas agar hasil riset dapat ditindaklanjuti secara strategis. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas riset marketplace Shopee. Nah, riset ini dilakukan dengan menganalisis yang pertama yaitu produk dengan penjualan tertinggi pada kategori tertentu. Yang kedua, rentang harga pasar dan strategi diskon. Yang ketiga, kita dapat melihat rating dan ulasan konsumen sebagai indikator kepuasan. Yang keempat, pola promo seperti flash sale dan gratis ongkir. Dan yang kelima ada performa toko, yaitu jumlah transaksi dan respon penjual. Shopee memberikan gambaran kuat terkait produk yang sedang diminati pasar. Selanjutnya di sini ada riset marketplace Tokopedia, yaitu berfokus pada yang pertama, stabilitas permintaan produk jangka menengah dan panjang. Yang kedua, ada perbandingan harga antar penjual. Yang ketiga, kualitas toko berdasarkan reputasi dan ulasan. Yang keempat, segmentasi produk berdasarkan kebutuhan fungsional. Yang kelima, analisis kompetisi antar seller dalam satu kategori. Tokopedia cocok untuk riset produk dengan tingkat pertimbangan rasional yang tinggi. Selanjutnya di sini kita dapat meriset marketplace Lazada dengan menitikberatkan pada yang pertama, dominasi produk dari official store dan brand besar. Yang kedua, efektivitas kampanye berdasarkan besarnya campaign date atau mega sale. Yang ketiga, perilaku konsumen terhadap diskon dan bundling produk. Yang keempat, kekuatan brand dalam memengaruhi keputusan pembeli. Lazada sangat relevan untuk riset produk branded dan strategi kampanye besar. Selanjutnya di sini ada riset media sosial Facebook. Riset Facebook dilakukan dengan menganalisis yang pertama, demografi audiens, yaitu usia, gender, dan lokasi. Yang kedua, ada aktivitas dan interaksi dalam fanpage dan grup. Yang ketiga, jenis konten yang memicu diskusi dan engagement. Yang keempat, komentar dan feedback sebagai sumber insight konsumen. Dan yang kelima, pola komunikasi komunitas digital. Facebook unggul dalam riset berbasis komunikasi dan diskusi pengguna. Selanjutnya di sini ada riset media sosial Instagram. Riset Instagram berfokus pada yang pertama, jenis konten visual yang mendapatkan engagement tinggi. Yang kedua, tren Reels, feed, dan story yang sedang populer. Yang ketiga, analisis hashtag untuk melihat tren dan minat audiens. Yang keempat,
pola interaksi audiens terhadap brand dan influencer. Dan yang kelima, gaya komunikasi visual yang disukai target pasar. Instagram sangat efektif untuk memahami tren, emosi, dan preferensi visual konsumen. Di sini ada riset Google. Riset Google bertujuan untuk yang pertama mengetahui kata kunci yang sering dicari pengguna. Yang kedua, mengukur tingkat minat pasar terhadap suatu produk. Yang ketiga, melihat tren kenaikan dan penurunan pencarian. Yang keempat, mengidentifikasi kebutuhan pasar berbasis intent pencarian. Yang kelima, menentukan topik konten dan strategi SEO. Google merepresentasikan kebutuhan nyata pengguna secara objektif. Nah, selanjutnya di sini ada mengolah data hasil riset. Tahapannya yaitu yang pertama, mengelompokkan data berdasarkan kategori dan platform. Yang kedua, membandingkan data antar sumber. Yang ketiga, mengidentifikasi pola dan tren utama. Yang keempat, menarik insight yang relevan dengan tujuan riset. Dan yang kelima, mengubah data menjadi dasar pengambilan keputusan. Selanjutnya di sini ada riset dan kekuatan data. Data hasil riset memiliki peran strategis dalam mendukung pengambilan keputusan karena bersifat objektif dan dapat diukur. Melalui data, pelaku bisnis dan peneliti dapat memahami kondisi pasar secara nyata, mengidentifikasi pola perilaku konsumen, serta mengevaluasi efektivitas strategi yang telah dijalankan. Keputusan yang didasarkan pada data cenderung lebih akurat dibandingkan keputusan yang hanya mengandalkan intuisi atau asumsi, sehingga mampu mengurangi risiko kesalahan dan meningkatkan peluang keberhasilan strategi bisnis maupun pemasaran. Selanjutnya di sini ada integrasi riset multi-platform. Integrasi riset dari berbagai platform digital memungkinkan terbentuknya pemahaman pasar yang lebih komprehensif. Yang pertama, data dari marketplace memberikan gambaran tentang perilaku pembelian dan performa produk. Kemudian, data dari media sosial menunjukkan minat, preferensi, serta interaksi audiens. Sementara itu, data dari Google mencerminkan kebutuhan dan intent pencarian pengguna. Dengan menggunakan ketiga sumber data tersebut, hasil riset menjadi lebih kuat, saling melengkapi, dan mampu menghasilkan insight strategis yang relevan untuk pengambilan keputusan yang berbasis data. Selanjutnya, kesimpulannya ialah riset mastery merupakan kemampuan esensial dalam era digital untuk menyusun strategi bisnis dan pemasaran yang tepat sasaran, berbasis data, dan minim risiko. Dengan riset yang terstruktur, keputusan yang diambil menjadi lebih rasional, terukur, dan relevan dengan kondisi pasar. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.